Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Scholarship Talk. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia beasiswa bersama narasumber yang inspiratif dan tentunya penuh pengalaman. Perkenalkan, aku Prapanca yang akan menemani teman-teman pada episode kali ini. Nah, gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat, semangat kuliah, dan tetap produktif ya. Nah, pada episode kali ini kita bakal membahas salah satu beasiswa yang cukup populer di kalangan mahasiswa, yaitu beasiswa Karya Salemba 4 atau yang biasa dikenal dengan beasiswa KSE. Pasti banyak nih teman-teman yang penasaran sebenarnya bagaimana sih proses menjadi awardee KSE, apa aja manfaat yang didapat, dan juga bagaimana tips agar bisa lolos seleksi. Daripada makin penasaran, langsung saja kita kenalan yuk sama narasumber kita pada acara Scholarship Talk pada hari ini. Halo Kak, apa kabarnya nih? Halo, baik. Oke, sebelum masuk ke topik utama, boleh dong Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman yang pastinya sangat penasaran dengan narasumber kita yang keren ini. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Endro Kristanto, biasa dipanggil Andrew. Saya adalah mahasiswa jurusan Perikanan Tangkap angkatan 2023 dan saya adalah awardee beasiswa KSE tahun 2025 sampai 2026. Oke Kak Andrew, ini kesibukan untuk sekarang, untuk kesibukan di tahun ini, khususnya di semester ini tuh apa Kak? Kalau sekarang sih kebetulan aku habis kelar MBKM ya. Habis magang, terus sekarang lagi fokus sidang-sidang untuk MBKM, PKL, sama fokus untuk kegiatan-kegiatan proker-proker yang ada di KSE juga. Wah, keren banget Kak. Semoga semua aktivitasnya selalu lancar ya. Amin. Kalau lagi penat karena waktu itu kan MBKM juga ya Kak. Yeah. Nah, waktu MBKM itu kan pasti sibuk banget nih Kak. Misal nih, Kak Andrew ini kayak lagi capek gitu. Biasanya Kakak melakukan apa nih untuk refreshing? Oke, kalau aku personally pastinya kan di MBKM pun mungkin kegiatan yang ada di KSE proker-proker dan sebagainya kan pastinya memakan waktu dan mungkin energi ya. Tapi pastinya kalau untuk aku sendiri untuk refreshing dan sebagainya pastinya aku ada cukup ada semacam apa ya namanya kayak healing ya hitungannya ya. Healing, sedikit self reward, misal aku pergi sama teman-teman naik gunung atau kita olahraga bareng dan sebagainya. Jadi aku pakai itu dan quality time sama teman-teman itu sih healing aku biasanya gitu. Keren banget sih Kak. Nah teman-teman, kita udah kenal lebih dengan narasumber kita. Sekarang kita langsung yuk masuk ke pembahasan utama tentang beasiswa KSE. Nah Kak, boleh cerita dulu nggak gimana awalnya Kakak tuh bisa tahu tentang beasiswa KSE ini? Oke, mungkin aku tahu beasiswa KSE itu tuh pertama kali itu sebenarnya dari temen aku. Jadi kan temen aku itu sebenarnya dia udah daftar dan udah dapet, dan aku tuh juga baru tahu kalau itu tuh beasiswa. Jadi kalau teman-teman mungkin penasaran, aku tuh dulu dari semester 1-2 juga memang mahasiswa yang cukup pencari beasiswa ya, beasiswa hunters lah istilah kata mah, nyari-nyari gitu. Dan kebetulan dari teman-teman, dari mungkin sosial media juga aku jadi kenal gitu loh, oh KSE itu apa dan sebagainya dari teman. Terus abis itu aku ngulik-ngulik juga sendiri di sosial media gitu. Wah, ternyata informasinya tuh dari temen gitu ya Kak. Jadi karena temen dan juga ngulik-ngulik sosial media. Oke, kalau yang membuat Kakak tertarik untuk mendaftar KSE waktu itu apa Kak? Oke, sebenarnya kenapa aku tertarik mendaftar diri ke KSE? Yang pertama adalah KSE ini cukup unik teman-teman. Jadi KSE itu adalah beasiswa yang terfokus pada organisasi juga. Jadi memang ada organisasi yang masuk ke dalam KSE yang kita harus jalani. Dan sebagai mahasiswa atau diriku sendiri tuh cukup ekstrovert ya teman-teman ya. Jadi aku seneng kalau berorganisasi, dengan beberapa pengalaman emang udah organisasi. Jadi aku melihat kalau diriku cukup fit kalau masuknya ke KSE itu. Itu salah satu poinnya sih, selain mungkin kayak dana dan sebagainya. Itu kan semua beasiswa juga dapat. Tapi yang membuat KSE unik adalah melihat temanku juga pengalamannya, kekeluargaan yang didapatkan dari KSE, dan mendapatkan berbagai pengalaman aktivitas, soft skills, dan kegiatan organisasi. Itu yang membuat aku lebih tertarik sih.
Oke, menarik banget ya teman-teman. Terkadang satu informasi yang kita dapatkan itu bisa menjadi awal dari peluang besar yang mengubah perjalanan selama kuliah. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin mencoba daftar, itu sebenarnya apa aja sih Kak persyaratan umum yang harus dipenuhi untuk mendaftar beasiswa KSE? Oke, jadi persyaratan umum tuh aku udah siapin berapa. Memang ini dari KSE ini juga. Yang tahun ini ya teman-teman. Jadi disclaimer dulu. Biasanya setiap tahun itu KSE memiliki persyaratan ya sedikit berbeda lah, tapi berbeda banget jauh enggak. Jadi ini bisa menjadi patokan teman-teman yang mungkin nonton untuk tahu nih kurang lebih tuh kalau mau daftar KSE itu seperti apa. Nah, kalau bisa lihat di screen kurang lebih ya pasti teman-teman menyiapkan foto close up, alma mater, KTP KTM keluarga, terus slip gaji, ada vlog juga. Nanti vlognya pun juga ada temanya yang udah akan disiapkan. Terus nanti juga ada transkrip nilai, surat rekomendasi, tagihan listrik, PDAM dan sebagainya. Nah, yang unik di KSE itu adalah essay 9 tema. Nanti mungkin next dulu, nanti aku bisa jelasin buat teman-teman. Boleh next? Nah, jadi persyaratan daftar juga pada umumnya ya teman-teman, kalian harus mahasiswa S1 aktif, terus minimal IPK di atas 3, minimal 3, terus belum nikah dan tidak menerima beasiswa lainnya teman-teman. Oke, berarti persyaratannya ini tiap tahun ada yang berubah dikit gitu ya Kak? Biasanya sedikit-sedikit lah, tapi ini bisa menjadi patokan. Kurang lebih tuh kalau mau masuk KSE itu apa aja yang harus disiapin. Pun terkadang tuh setiap tahunnya pendaftarannya bulannya beda-beda. Nah, nggak nentu. Nah, makanya teman-teman bisa pantengin di IG KSE Undip udah ada juga biar bisa membantu teman-teman gitu. Oke, berarti teman-teman tuh setiap tahun harus update gitu ya informasinya. Harus terupdate lah teman-teman, zaman sekarang ya harus melek sama digital aja. Jadi cukup memiliki ketertarikan untuk masuk beasiswanya, otomatis harus kepo juga ya sama ada apa di KSE dan sebagainya. Mungkin aku next dulu sedikit. Nah, ini teman-teman, jadi kalau teman-teman mau daftar di sini tuh memang dari segala yang aku udah ngomong tadi itu akan dimasukin ke dalam website KSE ini sendiri teman-teman. Nanti di sini ada beberapa steps, nanti aku fast forward aja, boleh next. Nah, di sini untuk bisa pilih menu registration, next. Terus masuk ke akunnya teman-teman, tinggal daftar, next. Terus di sini ada my profile teman-teman, nanti kalau udah dipencet hasilnya, next. Seperti ini teman-teman, nanti ada edit profile. Nah, nanti kalau udah edit profile boleh next. Nah, ini persyaratan lah teman-teman, kayak misal nomor telepon, ada alamat asal dan sebagainya, yang persyaratan umum lah ya, yang mungkin teman-teman penasaran gitu apa aja yang dibutuhin, boleh next. Dan next lagi. Nah, nanti ada view my data. Nah, ini isi data nih teman-teman, ada profil akademiknya, ada semuanya kebutuhan itu tinggal diisi. Dan itu kalau teman-teman lihat nanti itu ada kelengkapan data. Nah, kalau kelengkapan data di KSE itu tuh minimal tuh di 90-an% teman-teman ya. Jadi itu memang tinggal diisi aja, segala kebutuhan udah ada di website gitu. Boleh next. Ini next aja. Next terus, next. Ini juga tinggal ngisi-ngisi aja teman-teman, berbagai hal yang dibutuhin untuk pendaftaran. Next. Next lagi, next. Ke terakhir aja. Nah, ini teman-teman jadi poinnya. Tadi kalau teman-teman lihat di screen, itu memang udah untuk ngisi yang tadi aku bilang kan ada 9 tema untuk esai teman-teman. Jadi uniknya di KSE, kalau mungkin beberapa beasiswa lain tuh kalau bikin motivation letter kan istilah kata nggak ada panduannya ya. Kalau motivation letter kan ya kamu membuat sebuah essay tentang diri kamu, motivation kamu dan sebagainya, tapi kurang terarah lah bisa dibilang. Kalau di KSE teman-teman, bersyukurnya aku adalah udah disiapin teman-teman poin-poin untuk kita jelasin. Nah, nanti poin-poin per poin ini teman-teman akan bisa dimasukin ke dalam di websitenya itu tadi. Jadi memang ada tempat untuk ngisinya teman-teman. Nah, di sini ada alasan pemilihan jurusan, ada alasan kebutuhan beasiswa, jangka panjang visi setelah lulus kuliah, pilihan pengembangan diri, alasan khusus apply beasiswa KSE, tujuan hidup, usaha Anda mengurangi beban orang tua, rencana penggunaan beasiswa, dan kenapa Anda layak, seperti itu. Nah,
tinggal isi aja. Jadi ini satu kelebihan ya Kak untuk mempermudah kita dalam membuat motivation letter untuk pendaftarannya. Biasanya kan beasiswa lain itu nggak ada kayak ini. Kayak kurang terarah mungkin ya. Terarah. Jadi Betul. kadang kan rasanya terlalu freestyle tuh jadi bingung mau jelasinnya mungkin apa. ya mungkin bahasnya di satu sisi kebanyakan, yang satunya kurang Ya, betul. menjelaskan. Nah, kalau dikasih teman-teman itu cukup terarah teman-teman. Jadi apa yang teman-teman mau sampaikan itu ada di sini teman-teman. Oke. Nah, waktu itu ada strategi khusus nggak Kak dalam mempersiapkan berkas dan juga persyaratan pendaftarannya? Oke, kalau strategi khusus sih sebenarnya ya teman-teman, aku kebetulan dari semester 1 memang mahasiswa yang cukup males kalau di rumah aja teman-teman. Jadi maksudnya ya kita kan, aku ngerantau juga ya teman-teman, mungkin di sini juga banyak yang ngerantau juga ngerasa tuh kalau sekiranya kamu udah jauh dari rumah, terus kamu udah kuliah jauh-jauh, dan kalau kamu nggak jadi apa-apa tuh rasanya tuh kayak sia-sia aja gitu loh. Jadi aku memang dari semester 1 coba aja melakukan segala hal, baik organisasi, lomba, pun asisten dosen dan sebagainya. Jadi memang, dan juga masih fokus akademik ya teman-teman ya. Jadi semuanya diusahakan semaksimal mungkin itu menjadi sebuah tolak ukur juga teman-teman untuk daftar-daftar beasiswa seperti ini. Kan pastinya yang para beasiswa melihat itu, contohnya KSE pasti melihat dari keterampilan kita, baik itu akademik kita atau non akademik kita. Dan fun fact KSE teman-teman, KSE itu tidak melihat teman-teman baik kurang mampu atau mampu, itu mereka nggak melihat. Yang mereka lihat adalah bagaimana teman-teman di kuliah atau mungkin di luar kuliah juga memiliki berbagai pengalaman yang bisa membantu juga di KSE, bisa berkontribusi di KSE dan untuk masyarakat juga gitu teman-teman. Jadi aktif di perkuliahan itu poin plus banget ya Kak buat daftar beasiswa gitu. Oke, untuk setelah proses pendaftarannya selesai, itu tahap seleksi apa yang harus dilalui Kak? Oke, jadi teman-teman abis sudah ngisi tahap-tahap ini, pasti kan ada timelinenya, bisa dicek juga nanti di Instagram KSE Undip juga. Itu biasanya kalau pengalaman 1 tahun aku ya, jadi abis sudah kelar ngisi ini, aku lolos ke tahap FGD. Nah ini cukup menarik ya teman-teman. FGD itu kan focus group discussion, jadi kita datang ke tempat, kita kumpul sama teman-teman para calon beasiswa juga. Nah, habis itu kita melakukan kegiatan, jadi kayak semacam, menurut aku sih I find it fun ya, jadi kayak main aja gitu, kayak misal ada case, nanti dari case itu solusinya seperti apa, jadi itu mengasah critical thinking kalian, problem solving itu semua di situ. Nah itu menjadi beberapa poin-poin plus yang dilihat dari FGD itu teman-teman. Nanti setelah udah lewat FGD lolos, baru masuk ke tahap wawancara. Nah wawancara kebetulan kemarin di tahun aku sih online ya, jadi memang lewat online. Abis sudah kelar wawancara, baru dinyatakan lolos atau tidak gitu. Jadi ini cukup unik ya Kak, ada FGD-nya juga. Biasanya beasiswa lain itu kan cuman habis lolos berkas itu langsung wawancara gitu kan. Kalau dari seluruh tahapan pendaftaran sampai FGD terus wawancara itu, menurut Kakak bagian yang paling menantang itu yang mana Kak? Ini personally ya, kalau menurut aku paling menantang itu adalah di 9 esai. Nah 9 esai itu kan sebenarnya pertanyaannya sih nggak susah, tapi bagaimana kita bisa deliver dengan baik itu kan, itu menurut aku pribadi lebih menantang daripada FGD, karena kebetulan aku anaknya cukup ekstrovert dan sering bertemu dengan banyak orang. Jadi FGD buat aku is not draining, is something I find fun aja gitu, jadi kayak nggak masalah sih kalau buat aku. Jadi aku lebih ke tantangannya di pembuatan kata-kata yang mungkin bisa lebih mudah disampaikannya gitu. Nah, pas di 9 isai ini kan Kakak tadi ini bagian yang termasuk menantang. Nah, bagaimana cara Kak Andrew ini menghadapi tantangan tersebut? Oke, yang pertama ya teman-teman, di zaman perkembangan AI ini teman-teman, sebenarnya kalau gini-gini tuh yang penting sih poin pertama jujur sih ya. Maksudnya dalam artian kalau kamu bikin kayak ginian terus kamu
kayak mungkin terlalu hiperbola dan sebagainya, takutnya tuh nggak datang dari hati gitu loh. Maksudnya kalau ginian tuh udah tinggal kejujuran aja, bagaimana emang kalau memang kamu butuh dan kamu layak ya kamu taruh di sini. Jadi aku sih base ini sih lebih bisa jujur ya dengan kalimatku, dan bisa karena kalau mungkin kamu punya teman-teman yang mungkin juga keahliannya di tulisan gitu, kalian juga bisa nanya-nanya teman-teman, jadi mereka juga bisa bantu dan saling sharing. Jadi gini-ginian tuh based on ya kejujuran, dan gimana kalian punya mungkin teman-teman atau orang tua yang bisa memberikan saran terhadap tulisan kalian gitu. Oke, jadi kejujuran itu penting banget ya Kak, apalagi ini persaingannya itu kan cukup ketat gitu ya. Nah, bicara tentang persaingan beasiswa nih Kak, apa yang biasanya Kakak lakukan supaya tetap tenang dan juga percaya diri selama mengikuti seleksi? Oke, yang pertama bagaimana mindset. Jadi mindset aku mungkin kalau kita ngomongin kayak gitu, aku lebih ngerasa tertantang dengan orang tuh ketika kita di FGD gitu. Kan FGD kita berarti ketemu nih sama calon-calon beasiswa lainnya kan. Jadi yang pertama cara percaya diri sih kalau aku sih yang penting tetap tenang aja. Kita lihat dulu soft case-nya tuh problemnya apa, terus it's okay for us to be lebih open juga. Jadi ketika FGD kan yang namanya focus group discussion ya. Jadi it's okay kalau kamu yang buka discussionnya, tapi di satu sisi kita juga nggak boleh terlalu terlihat too much gitu yang kayak aku mau jawab semuanya gini-gini. Tapi baiknya gimana kita tuh bisa membawa discussion itu tuh semuanya berdiskusi, karena kalau kayak gitu kan same thing as like there's no I in team kan. Jadi kayak kamu nggak sendiri, kamu satu tim. Jadi gimana kamu di sana bisa ngedeliver sama teman-teman, menurut aku seperti ini, menurut teman-teman lain seperti apa, terus kita coba diskusi. Nah itu sih, dan yang membuat aku lebih percaya diri lagi adalah pengalaman sih, balik lagi juga. Jadi pengalaman ngefek juga sih sebenarnya. Itu jadi salah satu kayak kita tuh udah mengalami ini gitu daripada yang lain, jadi kita lebih percaya diri gitu ya Kak. Oke, jadi selain mempersiapkan berkas dengan baik, ternyata mental, ketenangan, dan kepercayaan diri itu juga jadi hal yang penting ya Kak untuk dipersiapkan. Oke, menurut Kakak itu seberapa penting menjaga prestasi akademik selama menjadi mahasiswa? Apalagi udah maksudnya jadi award di beasiswa gitu kan Kak? Oke, menjaga prestasi ya, sebenarnya ini cukup penting ya. Maksudnya menurut aku sendiri, sebelum aku juga di beasiswa, prestasi pun juga aku sebisa mungkin aku usahain gitu loh. Baik dari prestasi ini teman-teman nggak cuma dari akademik teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa dapat IPK-nya 4 terus dan sebagainya, enggak. Jadi prestasi itu juga dilihat dari teman-teman kalau tertarik ikut lomba. Karena kebetulan kalau aku pribadi, aku tuh udah sempat pengalaman ikut lomba beberapa juga. Aku ikut juga organisasi, 2 tahun juga organisasi, ikut juga komunitas, pun juga ikut juga jadi asisten dosen. Jadi semuanya aku usahain gitu, dan itu menjadi poin plus ketika aku mau daftar beasiswa KSE ini. Jadi aku udah punya istilah kata segudang prestasi yang bisa aku berikan kepada KSE, yang aku bisa kontribusikan kepada KSE seperti apa kalau mereka terima aku, dan itu menjadi poin kenapa kamu layak diterima sih nanti. Jadi selain akademik itu sangat penting, ternyata non akademiknya kayak asisten terus lomba itu juga penting banget ya Kak buat daftar beasiswa ini. Berarti setelah resmi menjadi award di KSE, manfaat apa yang pertama kali Kakak rasakan? Oke, manfaat pertama kali yang saya rasakan itu sebenarnya sebelum ketemu ke ranah organisasinya, pastinya kan kita mendapatkan kabar bahwa nantinya kita akan dapat sejumlah uang prestasi yang bisa kita gunakan untuk menimba ilmu lagi, untuk menggunakan untuk berbagai lomba-lomba dan sebagainya. Pun yang saya dapatkan dari KSE sebenarnya kekeluargaannya sih. Di mana KSE itu tuh adalah organisasi yang juga fokus pada profesionalitas, tapi juga pada kekeluargaannya juga. Jadi rasanya tuh nggak terbebani, ini harus kerja terus, enggak, tapi lebih gimana kita tuh punya keluarga baru di sana, kita bisa sharing, kita juga bisa
care for each other, sama kita bisa developing bareng-bareng, seperti itu sih. Nah, selain bantuan pendidikan itu program pengembangan diri apa yang paling berkesan Kak selama menjadi bagian dari KSE? Oke, untuk sekarang tuh program pengembangan diri tuh ada 2. Memang satu untuk pengembangan diri dari organisasi di paguyuban KSE Undip, sama ada program pengembangan diri yang di KSE secara keseluruhan gitu. Nah, kalau kebetulan kalau aku sih yang paling berkesan mungkin waktu itu tuh yang time management ya. Jadi kan bagaimana kita bisa mengetahui mana yang time managementnya yang baik itu seperti apa, yang tidak seperti apa, yang urgent seperti apa untuk dikerjakan, itu diberikan di KSE gitu sebagai penambahan ilmu-ilmu gitu teman-teman. Dan KSE itu juga memberikan beberapa program teman-teman buat teman-teman pengembangan. Itu ada 2, itu ada TFI, itu Technology for Indonesia, sama entrepreneurship. Jadi teman-teman di sana bisa ikut, nanti kalau memang apa yang teman-teman punya itu cukup menarik dan bisa menjadi sebuah inovasi baru, itu bisa diajukan di KSE-nya, nanti bisa dapat pendanaan dan pengembangan diri lagi, seperti itu. Jadi ternyata manfaat yang didapat itu nggak hanya dari segi finansial Iya. ya Kak, tapi banyak banget kesempatan untuk mengembangkan diri. Nah, sebagai awardee sekaligus mahasiswa yang aktif, bagaimana cara Kak Andrew membagi waktu antara kuliah, organisasi, kegiatan KSE, dan juga aktivitas lainnya? Oke, kalau aku sendiri sih, aku pastinya ada timeline ya teman-teman. Jadi aku juga taruh gitu loh, yang urgent itu tuh yang mana aja. Aku tuh paling penting tuh butuh deadline-nya sih. Aku bukan orang yang deadliners banget, tapi dengan tahu deadline kita bisa melakukan grouping teman-teman, ngegroup yang mana yang harus urgent dulu dikerjain, mana yang bisa ditunda dulu biar bisa dikerjain yang mana. Aku sih lebih fokus itu sih. Dari situ aku rasa sih cukup efektif ya. Ya palingan tipis-tipis lah teman-teman, mungkin tidurnya kurang dikit, tapi menurut aku it's not a problem kalau memang tujuan kurang tidur itu lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Kak Andrew, apa pernah merasa kewalahan dengan berbagai kegiatan? Tadi kan banyak banget kegiatannya, kayak dari beasiswa KSE-nya ini juga beragam banget kegiatan yang bisa diikuti. Jujur ya teman-teman, sempat ada rasa kewalahan sih teman-teman. Jadi kan kebetulan karena aku tahun 2025-2026 dan sekarang ini aku semester selanjutnya itu MBKM, otomatis kan aku nggak di Semarang teman-teman. Jadi yang membuat aku kewalahan adalah aku terkadang harus bolak-balik Semarang, sama kemarin aku magang di Cirebon teman-teman. Aku harus bolak-balik tuh untuk mengikuti beberapa program kerja yang ada di KSE. Itu sih paling yang membuat aku paling kewalahan dan kurang bisa mengikuti beberapa program karena magang itu sih. Nah, itu personal kewalahanku sih. Nah, gimana Kak Andrew tuh mengatasi mengatasi kewalahan itu? Sebenarnya cara mengatasi kewalahannya sebenarnya yang aku harus korbankan ya waktu dan mungkin sedikit ya dana lah ya, karena sebenarnya dari Cirebon ke Semarang nggak sedekat itu, pun nggak sejauh itu, tapi ada yang harus aku keluarin juga. Jadi itu bentuk kontribusi aku ke KSE, komitmen aku ke KSE ya adalah mengusahakan itu untuk bisa balik ke Semarang, bisa mengikuti dan membantu berbagai program kerja yang ada di KSE, seperti itu. Ada nggak sih Kak tips manajemen waktu yang mungkin relate banget buat teman-teman yang banyak kegiatan dan juga kayak harus memperhatikan dirinya sendiri gitu Kak, selain dari kegiatan yang diikutinya? Sebenarnya tips manajemen waktu buat aku adalah mau nggak mau kamu harus bikin list sih, harus bikin goals apa aja yang kamu harus selesaikan. Itu membuat kamu tuh lebih terarah gitu loh, apa yang mau kamu kerjain. Kalau kamu nggak punya kayak kamu nggak tahu seharian kamu mau kerjain apa dan cuman kayak go with the flow, kamu nggak bakal dapet end goal yang baik menurut aku. Kamu jadi kewalahan, aduh ternyata kelupaan ada ini, ada yang harus dikerjain. Jadi kalau aku sih step pertama adalah make your goals dulu, make your target apa aja, terus di grouping juga yang mana yang harus urgent dan enggak. Dari situ itu lebih membantu aku untuk nge-manage waktu aku, dan aku nggak masalah untuk merelakan aku mungkin tidurnya sedikit kurang, karena aku tahu dengan aku sedikit kurang itu ada manfaat lain yang aku bisa dapatkan gitu loh.
Oke, kalau boleh berbagi tips nih Kak, apa yang perlu dipersiapkan mahasiswa agar lolos beasiswa atau peluang lolos beasiswa KSE-nya itu jadi lebih besar? Oke. Jadi kalau untuk KSE sendiri teman-teman, kalau sudut pandang aku ya, KSE itu tuh adalah beasiswa yang cukup mementingkan organisasinya teman-teman, karena organisasinya adalah tempat kita bisa berkontribusi, kontribusi diri kita kepada paguyubannya dan kepada masyarakat seperti itu. Nah, jadi yang bisa kalian fokuskan pastinya persyaratannya jangan ada yang salah. Itu pasti jangan ada yang salah masukin persyaratan data, jujur, terus juga siapin juga berbagai, kalau bisa sih ada lomba teman-teman, karena salah satu filenya itu tuh teman-teman bisa masukin lomba pengembangan diri sama pengalaman organisasi teman-teman. Nah, jadi 3 poin itu atau 4 ya sorry, itu bisa teman-teman perhatikan. Dari situ harapannya chance-nya lebih besar, karena pastinya mereka juga melihat mahasiswa seperti apa yang mereka akan terima. Kalau mereka menerima mahasiswa yang sekiranya kurang bisa membantu kontribusi kepada tujuannya KSE, ya kan chance-nya lebih rendah seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan dan motivasi yang ingin Kak Andrew sampaikan kepada teman-teman yang saat ini sedang berjuang mencari dan juga mendaftar beasiswa? Oke, mungkin pesan-pesan dari aku ya. Yang pertama sih, kalau untuk mencari beasiswa, yang pertama adalah kamu coba bisa upgrade diri kamu dulu sih. Itu yang menjadi stepping stone aku, dimana aku jadi lebih percaya diri karena aku memiliki, bisa dibilang, segudang pengalaman yang membuat aku tuh merasa bisa lebih layak untuk mendaftar KSE itu. Karena dengan itu menunjukkan bahwa aku memiliki pengalaman untuk kontribusi di tempat lain, dan aku juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi juga di KSE. Jadi segudang pengalaman baik dari organisasi, lomba, pelatihan dan sebagainya itu sangat membantu teman-teman untuk daftar di baik di KSE maupun ke beasiswa lain juga sama aja, seperti itu sih. Oke, jadi upgrading diri itu sangat penting banget ya Kak, biar kepercayaan kita itu bisa tinggi untuk mendaftar beasiswa seperti itu. Jadi kita udah nggak down duluan kalah sama teman-teman yang lainnya. Oke, keren banget nih Kak pesannya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih beasiswa impiannya. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Kak atas waktu, pengalaman, dan berbagai ilmu yang sudah diberikan pada kesempatan kali ini. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan hari ini, mulai dari proses pendaftaran, tahapan seleksi, hingga pengalaman berharga setelah menjadi awardee beasiswa KSE. Oke, semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat menjadi motivasi dan bekal bagi teman-teman yang ingin mencoba berbagai kesempatan beasiswa. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman yang sudah mengikuti Scholarship Talk sampai akhir. Saya Prapanca pamit undur diri. Sampai jumpa di Scholarship Talk episode berikutnya. Tetap semangat, jangan takut mencoba, dan terus kejar prestasi kalian. Sampai jumpa.